Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita ucapkan banyak terima kasih, banyak puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Tak lupa pula kita panjatkan puji dan syukur kepada Nabiullah SAW, Nabi kita, Nabi semesta alam yang telah membawa kita dari alam yang gelap ke alam yang terang seperti saat ini. Tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sayyidah Said SEMAK selaku dosen akuntansi perpajakan yang telah membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan tugas video ini dengan lancar dan baik. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, saya salah satu mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Makassar, Prodi Akuntansi. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang PPN dan PPNB. PPN atau biasa disebut dengan pajak pertambahan nilai dan PPNBM, pajak penjualan barang mewah. Sebelum kita membahas pengertian dari keduanya, PPN dan PPNBM ini, mari kita bahas terlebih dahulu latar belakang dari PPN dan PPNBM. Pajak merupakan sumber penerimaan negara di samping penerimaan dari sumber migas dan non-migas. Dengan posisi yang sedemikian, itu pajak merupakan penerimaan strategis yang dikelola dengan baik dalam struktur keuangan negara. Tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Latar belakang diperlakukannya pajak penjualan atas barang mewah, setiap pemungutan pajak termasuk pemungutan pajak pertambahan nilai diharapkan mencerminkan keadilan baik secara horizontal maupun vertikal untuk mencapai sasaran agar pemungutan pajak pertambahan nilai mencerminkan keadilan tersebut, maka diperlakukan pemungutan pajak penjualan atas barang mewah. Oke, sekarang kita masuk di pengertian apa itu PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak orang pribadi, badan, dan pemerintah. Dalam penerapannya, badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong atau memungut PPN. Pajak pertambahan nilai bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung. Subjek pajaknya terdiri dari pengusaha kena pajak atau PKP dan non-PKP. Sekarang kita akan membahas tentang mekanisme pajak pertambahan nilai di Indonesia. Secara teknis, mekanisme yang berlaku terhadap PPN di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima BKP atau JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari harga jual atau penggantian dan membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutannya. Dan yang kedua, PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak keluaran bagi PKP, penjual BKP atau JKP yang sifatnya sebagai pihak yang harus dibayar atau utang pajak. Kemudian yang ketiga, pada waktu PKP di atas melakukan pembelian atau perolehan BKP atau JKP yang dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan pajak masukan yang sifatnya sebagai pihak yang dibayar di muka sepanjang BKP atau JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Dan yang terakhir, untuk setiap masa pajak atau setiap bulan, apabila jumlah pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya harus disetor ke kas negara paling lama akhir bulan. Berikutnya,
Setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan, dan sebaliknya apabila jumlah pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisih tersebut dapat dikonsekuensi ke pajak tahun berikutnya. Pasti teman-teman bertanya, undang-undang apa saja sih yang mengatur si PPN ini? Oke, mari kita bahas. Undang-undang yang mengatur PPN itu ada beberapa macam undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ini tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, diciptakan untuk mengatur tentang PPN dan PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah yang disahkan pada tanggal 1 April 1985. Undang-undang yang kedua ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, muncul perubahan kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPNBM. Kemudian undang-undang yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2019 tentang perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan ketiga ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan PPNBM. Dan undang-undang yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Meski ketentuan baru tentang PPN ini juga diatur kembali pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada klater perpajakan. Namun Undang-Undang pada tahun 42 tahun 2009 sebagian masih berlaku. Setelah membahas undang-undang yang mengatur PPN, sekarang kita membahas tentang tarif PPN dan kenaikan tarif PPN terbaru sebesar 12%. Sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 disebutkan besar tarif PPN adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri. Yang kedua, tarif khusus 0% ditetapkan atas ekspor BKB berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor JKP. Yang ketiga, ada tarif pajak sebesar 10%, dapat berubah menjadi lebih rendah yaitu 5% dan lebih tinggi 15%, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Jika mengacu pada RUU KUP yang tengah digodok antara pemerintah dan parlemen, maka dengan rencana kenaikan tarif pajak menjadi 12%, ini masih di bawah dari ketentuan tarif PPN paling tinggi sebesar 15%. Oke, sekarang kita membahas tentang rumus dan cara perhitungan PPN. Perhitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau biasa disebut dengan DPP. Proses perhitungan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. PPN sama dengan tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak atau DPP. Contoh kasusnya seperti ini. PT AAA menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual 25 juta. Pajak pertambahan nilai yang terutang sama dengan 10% dikali 25 juta, maka hasilnya 2.500.000. PPN sebesar 2.500.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengungut. Tadi sedikit materi tentang PPN atau pajak pertambahan nilai. Sekarang kita akan membahas tentang apa sih dari pengertian dari PPNBM itu.
Oke, PPNBM atau biasa disebut dengan pajak penjualan barang mewah merupakan pajak yang dikenakan selain pajak pertambahan nilai atau PPN untuk penjualan barang-barang tergolong sebagai barang mewah. PPNBM ini merupakan jenis pajak yang merupakan suatu paket dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan. Pajak ini merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi, serta pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Sederhananya, jika Anda memiliki penghasilan yang tinggi, otomatis Anda juga harus membayar pajak yang lebih tinggi. Sekarang kita akan membahas mekanisme pengenaan PPNBM. Mekanisme pengenaan PPNBM sedikit berbeda dengan mekanisme dari PPN tadi. Mekanisme pemungutan pajak penjualan atas barang mewah ini dilakukan dengan faktur pajak sebagaimana diisyaratkan dalam pemungutan PPN. Hanya saja, bagi PPNBM tidak dikenal istilah pajak masukan sebagai tidak dikenal sistem pengkreditan seperti dalam PPN. Sekarang kita akan membahas tentang tujuan pengenaan pajak pemungutan atas barang mewah. Berikut adalah beberapa pertimbangan mengapa pemerintah menganggap pemungutan pajak penjualan atas barang mewah sangat penting. Berikut penjelasannya, Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. Yang pertama, perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan berpenghasilan tinggi. Kemudian yang kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BPKB yang tergolong mewah. Yang ketiga, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Dan tujuan yang terakhir, untuk mengamankan penerimaan negara. Sekarang kita akan membahas tentang tarif PPNBM. Pengenaan tarif barang kena pajak tergolong mewah digolongkan dalam beberapa kategori. Yang pertama, tarif 10%. Contohnya seperti kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, rumah mewah, televisi, dan minuman non-alkohol. Kemudian yang kedua ada tarif 20%, kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, berbagai jenis permadani, peralatan olahraga impor, dan barang-barang lainnya. Kemudian yang ketiga ada tarif 25%, kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya kombi, pick up, dan minibus. Kemudian tarif yang 35% ini contohnya seperti minuman bebas alkohol, bahan berbahan kulit impor, batu kristal, bus, dan barang pecah belah lainnya. Bagaimana sih cara menghitung PPNBM itu sendiri? Oke. Bisnis barang mewah seperti barang elektronik, mobil, gadget, dan sebagainya sedang berkembang pesat di Indonesia. Sebagai pelaku bisnis, Anda wajib memahami cara menghitung pajak barang mewah ini. Cara menghitung pajak penjualan atas barang mewah sebagai berikut. PPNBM terutang sama dengan DPP PPNBM dikali tarif pajak. Tarif khusus pajak penjualan atas barang mewah atas ekspor BKP tergolong mewah sama dengan 0%. Contoh kasusnya seperti ini. Harga jual sedan disegel 1.800 cc oleh PKP produsen. Contoh kasus seperti di bawah ini. Harga jual sedan disegel 1.800 cc oleh PKP produsen senilai 260 juta. PPN 10% dikali 260 juta sama dengan 26 juta. PPNBM 40% dikali 260 juta maka hasilnya 104 juta. Maka total harga jual termasuk PPN dan PPNBM adalah 390 juta.
perhatikan bahwa DPP PPNBM sama dengan DPP PPN. Mungkin hanya itu sedikit pembahasan dari saya tentang PPN dan PPNB ya. Semoga teman-teman semua menerima apa yang saya bahas, apa yang saya berikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.